Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Vetra Arianur dengan NPM 205100017 Teknik Sipil 1 semester 3 akan mempresentasikan tentang pelaksanaan stabilisasi tanah menggunakan abu sekam padi dan kapur padam pada tanah lempung dalam perencanaan pembangunan jalan. Oke. Untuk yang pertama, landasan teori stabilisasi tanah. Stabilisasi tanah adalah untuk menambah kapasitas dukung tanah dan kenaikan kekuatan yang akan diperhitungkan pada proses perancangan tebal perkerasan. Karena itu, stabilisasi tanah membutuhkan metode perancangan dan pelaksanaan yang lebih teliti dibandingkan dengan modifikasi tanah. Beberapa cara stabilisasi tanah, misalnya pemadatan, mencampur tanah dengan bahan granuler, menggunakan tulangan atau perkuatan seperti geosintetik, penggalian dan penggantian tanah, dan lain-lain, serta memproses tanah secara kimia seperti mencampur tanah dengan semen, kapur, abu terbang, aspal, dan lain-lain. Oke, selanjutnya pembuatan benda uji. Benda uji dari bahan sampel tanah dibuat dengan penambahan campuran kapur, padam, dan abu sekam padi dengan persentase penambahan campuran masing-masing ditunjukkan pada tabel 1. Kapur padam dengan hitungan persen adalah 5%, 8%, 10%, dan 15%. Abu sekam padi 10%, 12%, 15%, dan 18%. Berat kapur padam sendiri bisa dilihat dalam tabel. Next. Dari penelitian tersebut atau tabel di atas didapatkan bahwa kekuatan tanah ekspansif mencapai optimal ketika dicampur dengan kapur sebanyak 8% dari berat tanah yang akan diujikan. Penulis memanfaatkan hasil tersebut dengan membuat perbandingan dengan menggunakan campuran sebanyak 5%, 8%, 10%, dan 15%. Pembuatan benda uji. Variasi abu sekam padi yang dicampurkan menjadi persentase 10%, 12%, 15%, dan 18% dari berat tanah yang akan diujikan dan dipadatkan dengan pemadatan standar atau standar Proctor test. Pengujian stabilisasi tanah dapat dilihat pada tabel di bawah ini atau tabel yang kedua. Yang pertama, pengujian berat jenis didapatkan data, yaitu ada banyak spesimen, ada 4, tiap spesimen ada 15 berat tanahnya, tiap pengujian 60 pengujian. Berat abu sekam padi, nah di sini kita dapat melihat 10%, 12%, 15%, dan 18% untuk berat abu sekam padi, dan berat kapur 8%, 5%, 10%, dan 15%, dan berat totalnya dapat dilihat sendiri pada tabel. Oke, selanjutnya hasil dari pengujian akan dibahas dalam slide yang ke-6 ini. Hasil pengujian sifat-sifat fisik dan teknis tanah asli dapat dilihat pada tabel 3 bawah ini. Pengujian kadar air tanah mendapatkan hasil 45,107. Untuk yang kedua, analisis ukuran butiran tanah 96,71 dan berat jenis 2,498 dengan melakukan ujian standar Proctor dan mendapatkan kadar air optimum 26,345 dan berat jenis tanah 1,330. Hasil pengujian sifat fisik dan teknis tanah asli berdasarkan hasil pengujian standar Proctor. Pada tanah asli diperoleh berat jenis tanah 1,330 gram cm kubik dan kadar air optimum 26,345%. Next, hasil dan pembahasan hasil dan analisis uji pemadatan standar dan stabilisasi dengan kapur padam dan abu sekam padi dapat dilihat pada tabel 4. Mungkin tidak akan saya bacakan karena akan memperlama durasi dari video. Next, pelaksanaan stabilisasi tanah di lapangan. Nah, sekarang kita masuk dalam slide pelaksanaan pencampuran tanah dan bahan kimia yang telah diuji di lab sebelumnya. Yang pertama yaitu pencampuran tanah dan abu sekam padi dan kapur padam. Abu sekam padi dan kapur padam harus tercampur secara seragam dengan bahan yang distabilisasi. Umumnya terdapat 2 cara pencampuran. Yang pertama yaitu pencampuran di tempat, dan yang kedua adalah pencampuran di luar lokasi proyek jalan dengan menggunakan mesin pencampur. Next, selanjutnya yaitu cara pelaksanaan di lapangan. Untuk yang pertama, sebelum penghamparan abu sekam padi dan kapur padam, area harus diratakan guna memberikan penyebaran abu sekam padi dan kapur padam yang seragam, atau untuk meratakan abu sekam padi terhadap muka tanah yang akan diberikan bahan stabilisasi tanah yang telah kita dapatkan. Next, selanjutnya yang kedua, abu sekam padi dan kapur padam dapat diangkut ke lokasi proyek
dengan menggunakan truk atau dump truck dan harus diangkut sedemikian hingga tidak ada material hilang selama proses pengangkutan. Contoh seperti gambar di bawah ini, diangkut menggunakan truk ke tempat tanah yang akan distabilisasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, sebelum melakukan penghamparan Abuskam padi dan kapur padam, terlebih dahulu harus disiapkan tanah yang akan distabilisasi dengan menggemburkan tanah yang akan distabilisasi. Contohnya bisa menggunakan bajak atau dengan sumber daya manusia seperti dicangkul atau digemburkan lah, seperti itu. Next, selanjutnya yang keempat adalah setelah proses penggemburan tanah tadi, kita akan memasuki proses selanjutnya, yaitu yang keempat, Abuskam padi dan kapur padam dihamparkan dengan merata. Kemudian tanah dan Abuskam padi dan kapur padam diaduk dengan rata. Seperti ini dihamparkan di lokasi yang akan kita stabilisasi tanahnya, dan ini adalah proses pencampuran menggunakan alat ini. Alat pencampur tanah dan bahan stabilisasi tanah. Selanjutnya yang kelima, yaitu pemberian air. Pemberian air ke dalam campuran merupakan hal yang penting. Banyaknya air yang digunakan harus mengacu pada kadar air optimum yang didasarkan pada hasil pemadatan campuran guna mencapai kepadatan yang memuaskan saat dilakukan pemadatan. Di antara waktu penghamparan Abuskam padi dan kapur padam dan proses pencampuran awal, stabilisasi tanah dan Abuskam padi dan kapur padam dapat dilakukan dengan cara bertahap dikarenakan reaksi tanah dan Abuskam padi dan kapur padam yang relatif lambat. Karena reaksi Abuskam padi dan kapur padam relatif lambat, makanya untuk stabilisasi tanah dan campurannya dilakukan secara bertahap. Oke, selanjutnya, nah ini adalah alat untuk melakukan pencampuran antara bahan stabilisasi tanah, bahan kimia tadi, dan tanah yang akan dicampurkan menggunakan alat seperti ini. Dan alat ini sudah ada campuran air di dalamnya, sudah disemprotkan air, dicampur di dalam alat tersebut. Oke, next, cara pelaksanaan di lapangan. Yang keenam, pemadatan setelah pencampuran tanah dengan bahan stabilisasi tanah yang di atas. Proses selanjutnya yaitu masuk ke dalam pemadatan. Pemadatan dilakukan dengan menggunakan pemadatan roda karet dan sejenisnya. Pemadatan dilakukan seperti prosedur pemadatan di lapangan yang sudah sering dilakukan. Pemadatan di sini dilakukan dengan menggunakan yang pertama yaitu tamping roller, yang kedua yaitu vibrating compactor atau pemadat tanah, mesin-mesin padat tanah seperti umumnya. Next, pemadatan dilakukan dengan menggunakan dua alat pemadatan tanah yang masing-masing mempunyai jumlah lintasan yang berbeda. Yang pertama, pemadatan menggunakan tamping roller yang tadi, yang sebelum yang ini adalah dengan 8 kali lintasan, dan menggunakan vibrating roller yang ini sebanyak 15 kali lintasan. Kemudian setelah selesai pemadatan dapat diperiksa kepadatan tanah campuran dan juga dapat dilakukan pengendalian mutu atau kontrol kualitas selama pekerjaan berlangsung. Pengamatan kelembapan dilakukan guna menentukan efektivitas cara perawatan yang digunakan. Hal ini disebabkan penggunaan stabilisasi tanah dan Abuskam padi dan kapur padam tetap memerlukan perawatan sebagaimana perawatan jalan aspal, beton, dan sebagainya. Perawatan ini bertujuan untuk keseragaman pencampuran kadar Abuskam padi dan kapur padam, rangkaian waktu pelaksanaan, dan pemadatan. Oke, next. Dalam operasi di lapangan, stabilisasi tanah, Abuskam padi dan kapur padam dapat dilakukan secara bertahap dikarenakan reaksi tanah dan Abuskam padi relatif lambat, makanya campuran tanah dan Abuskam padi dan kapur padam dapat dibiarkan 1 atau 2 hari setelah pencampuran awal, yaitu untuk mengizinkan adanya penyatuan dan pengumpulan material stabilisasi tanah lebih besar. Tetap dilakukan secara bertahap. Dan terima kasih. Mungkin ini cukup presentasi dari saya, Veterarianur NPM 205100117. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.